وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ikhwan dan akhwat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali berhadir di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan olehnya daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma amin. Sebagaimana kajian kita di majelis ini dan sebelumnya, kita masih mengkaji kitab Syarah Mukaffirat Ad-Dunub, penjelasan tentang amalan-amalan penggugur dosa. Di majelis ini kita akan mengkaji amalan yang ketujuh, yaitu fitnatul qabri, ujian di alam kubur, wa raw'atul fattani, kengerian malaikat pemberi ujian, wa dakhtatu, dan himpitan kubur. Kita baca, penulis kitab berkata, ma yahsulu lil muslimi fi qabrihi min fitnatil qabri wa raw'atil fattani wad dakhtati takfirun lidunubihi wa ma'asihi. Apa yang dialami seorang muslim di alam kuburnya berupa ujian di alam kubur, kengerian malaikat pemberi ujian, dan himpitan kubur, ini semuanya sebagai penggugur dosa dan maksiatnya. Jadi tatkala kita berada di alam kubur kita akan mendapati yang namanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Ujian di alam kubur. Kemudian yang kita dapati raw'atul fattan, kengerian malaikat pemberi ujian. Siapa malaikat pemberi ujian itu? Malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian yang ketiga yang kita dapati adalah dakhtah. Apa itu dakhtah? Dakhtah itu himpitan kubur. Ketiga perkara ini bagi seorang muslim adalah sebagai penghapus, penggugur dosa dan
maksiatnya, penghapus kesalahan-kesalahannya. Wa haka bastul mas'alah. Berikut ini perinciannya. Al-muradu bi fitnatil qabri hiya su'alul malakaini lil mayyiti idza dufina an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan dua malaikat untuk si mayit apabila dia telah dimakamkan. Ditanya dengan 3 pertanyaan tentang siapa Rabbnya, tentang apa agamanya, dan tentang siapa nabinya. Jadi pertanyaan dua malaikat untuk si mayit apabila mayit telah dimakamkan, ini yang dimaksud dengan fitnah kubur. 3 pertanyaan tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu, tentang madinuka, apa agamamu, waman nabiyuka, siapa nabimu. 3 perkara ini adalah pertanyaan dua malaikat untuk si mayit apabila mayit telah dikuburkan. Wa ya laha min fitnatin, betapa itu ujian yang sangat mengerikan. Fitnah kubur itu ujian yang sangat mengerikan, bukan ujian yang biasa-biasa. Yang bertanya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Li'anna al-insana yatalaqqa fiha as-su'al alladhi la yumkinu al-jawab 'alayhi illa 'ala asasin matinin min al-'aqidati wal 'amali salih. Karena manusia di alam kuburnya dia mendapati pertanyaan yang tidak mungkin dia dapat menjawabnya kecuali dengan asas pondasi akidah yang benar selama dia hidup di dunia dan amal saleh. Jadi manusia pada dasarnya dia tidak dapat menjawab pertanyaan malaikat kecuali selama dia hidup, dia berakidah dengan akidah yang benar dan dia pun beramal saleh. Kalau sekarang kita semua mampu menjawab man rabbuka, kita jawab Allah Tuhanku. Madinuka, kita jawab Islam agamaku. Man nabiyuka, kita jawab Muhammad nabiku. Ini mudah kita jawab di dunia, namun di alam kubur kelak kita tidak mampu menjawabnya kecuali akidah kita yang benar ketika kita hidup di dunia dan amal saleh kita. Makanya fitnah kubur adalah ujian yang sangat unik. Soalnya sudah dibocorkan, jawabannya sudah dibocorkan. Namun tidak semua manusia yang lulus ujian. Biasanya kalau kita di dunia ini, ya, kalau soal sudah dibocorkan, jawaban sudah dibocorkan, biasanya kita akan lulus ujian. Namun ini ujiannya, soalnya sudah dibocorkan, jawabannya sudah dibocorkan, belum tentu lulus. Karena orang-orang yang lulus pada ujian itu adalah orang-orang yang berakidah yang benar. Dia berakidah yang lurus ketika dia hidup di dunia dan dia pun beramal saleh. Kalau sekarang orang-orang kafir kita tanya,
Siapa Tuhannya orang Islam? Mereka mampu jawab dengan jawaban yang benar. Kalau kita tanya kepada mereka, siapa nabinya orang Islam? Mereka mampu jawab dengan jawaban yang benar. Namun di akhirat kelak mampu mereka menjawab? Tidak. Yang mampu menjawabnya adalah akidah yang benar ketika hidup di dunia dan beramal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu qad uhiya ilayya." Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku, annakum tuftanuna fil quburi. Sesungguhnya kalian akan diuji, akan ditanya di alam kubur. Misla au qariba min fitnatid dajjal. Ujian kengerian di alam kubur tadi ini sama atau seperti fitnah Dajjal kengeriannya. Yang menyebutkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah kubur itu kengeriannya sama atau seperti fitnah Dajjal. Perkaranya bukan main-main. Ini perkara yang besar. Karena siapa yang mampu menjawab pertanyaan malaikat, maka setelahnya lebih mudah. Dan siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka setelahnya lebih sulit. Yu'ta ahadukum fayuqal. Salah seorang di antara kalian didatangi dan ditanya, ma ilmuka bihadzal rajuli? Apa pengetahuanmu tentang orang ini? Yang dimaksud orang ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'minu awil muqin fayaqul. Maka adapun orang yang beriman atau orang yang yakin, maka dia akan menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu adalah Muhammad, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Dia datang kepada kami dengan bukti-bukti, dengan al-bayyinat, yaitu mukjizat, wal huda dan petunjuk. Fa amanna, maka kami pun beriman kepadanya. Wa ajabna, dan kami pun merespon dakwahnya. Wattaba'na, dan kami pun mengikutinya. Wasadaqna, dan kami pun membenarkannya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, nam salihan, istirahatlah engkau dalam keadaan yang baik. Qad kunna na'lamu in kunta la tu'minun nabihi. Sungguh kami mengetahui engkau benar-benar beriman kepadanya. Wa ammal munafiqu awil murtab. Sedangkan orang munafik atau orang-orang yang ragu dengan Islam, fayuqalu lahu, maka dia ditanya, ma ilmuka bihadzal rajuli? Apa pengetahuanmu tentang orang ini? Fayaqulu la adri, maka dia pun menjawab, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, fakultuhu, aku pun ikut-ikutan mengatakannya. Ini adalah jawaban orang-orang munafik lagi ragu-ragu dengan Islam. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Raw'atul fattan, ay al-malakani alladhani yas'alanil mayyit wa huma munkarun wa nakirun. Dan kengerian malaikat penguji adalah dua malaikat yang menanyai si mayit. Kedua malaikat itu adalah malaikat munkar dan
Nakir. Siapa nama dua malaikat yang akan bertanya di alam kubur? Munkar dan Nakir. Kemudian di alam kubur itu ada namanya dakhtatul qabr, himpitan kubur. Waqtalafa fiha ahlul ilmi ala qaulaini. Para ulama berbeda pendapat tentang himpitan kubur menjadi dua pendapat. Berapa pendapat ulama tentang himpitan kubur? Dua pendapat. Al-qaulu al-awwal, pendapat yang pertama, inna dakhtata tahsulu lil mu'mini awwalu nuzulihi fil qabri thumma yabsahu lahu. Sesungguhnya himpitan kubur itu akan dialami bagi seorang mukmin, bagi seorang yang beriman tatkala dia pertama sekali diletakkan di liang lahatnya, di kuburannya. Tsumma yabsahu lahu, kemudian kuburannya pun dilapangkan. Jadi apabila seorang mukmin dia diletakkan di liang lahatnya, kuburannya itu terasa sempit. Ini ketika kapan? Awwalu nuzulihi, ketika pertama kali diletakkan. Kemudian ketika selesai diletakkan, tsumma yabsahu lahu, kemudian himpitan kuburnya itu terasa lapang. Ya, dilapangkan himpitannya. Ini bagi seorang mukmin, bagi orang yang beriman. Lama warada anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala hina tuwfiya Sa'd bin Mu'az. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, hadzal ladzi taharraka lahul arsy. Ini adalah seorang yang kematiannya menggetarkan arsy Allah. Siapa sahabat yang dia ketika wafat arsy Allah bergetar? Siapa namanya? Sa'ad bin Mu'az. Jadi Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu ketika dia wafat arsy Allah bergetar. Ya. Hadzal ladzi taharraka lahul arsy wa futihat lahu abwabus samai, dan dibukakan baginya, bagi siapa? Sa'ad bin Mu'az, abwabus sama, seluruh pintu langit terbuka untuk Sa'ad bin Mu'az, untuk rohnya. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikati, dan dia dipersaksikan 70.000 malaikat. Laqad dumma dammatan thumma furrija anhu, sungguh dia telah dihimpit oleh kuburannya, kemudian dihilangkan himpitan itu darinya. Ini menunjukkan bahwa Sa'ad bin Mu'az saja ketika dia wafat arsy Allah Ta'ala bergetar karenanya. Ketika dia berada di alam kuburnya, dia masih dihimpit dengan himpitan kubur. Namun setelah itu dihilangkan himpitan itu darinya. Berarti ini menunjukkan bahwa himpitan kubur bagi seorang mukmin itu tidak berlangsung lama. Namun tetap seorang mukmin merasakan himpitan kubur terlebih dahulu fi awwali nuzulihi, tatkala pertama sekali dia diletakkan di liang lahatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil qabri dakhtatan, sesungguhnya kuburan itu punya himpitan.
Walau kana ahadun najian minha, kalaulah kiranya ada seseorang yang dapat selamat dari himpitan kubur, naja minha Sa'd bin Mu'az, tentunya yang pertama sekali selamat dari himpitan kubur itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Ternyata Sa'ad bin Mu'az saja tidak selamat yang namanya dari himpitan kubur. Namun himpitan kubur itu tidak berlangsung lama. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, "Tsumma furrija anhu." Kemudian setelah itu dihilangkan darinya himpitan kubur. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di kitabnya Majmu' al-Fatawa, "Ma yahsulu fil qabri minal fitnati wad-daghtati war-raw'ati fa inna hadha mimma yukaffiru bihil khataya." Apa yang terjadi di alam kubur berupa ujian di alam kubur, berupa himpitan kubur, berupa kengerian di alam kubur, fa inna hadza mimma yukaffiru bihil khataya. Ini semuanya menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa dan kesalahan. Jadi fitnah kubur, himpitan kubur, kengerian malaikat yang bertanya, ini semuanya menjadi penghapus dosa dan kesalahan bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Al-qaulu ats-tsani, pendapat yang kedua, inna dammatal ardi lil mu'mini dammatun rahmatun wa syafaqatun. Sesungguhnya himpitan tanah, ya himpitan kuburan bagi seorang mukmin itu sama halnya himpitan pelukan kasih sayang, himpitan kasihan. Jadi himpitan kuburan bagi seorang mukmin itu sama seperti halnya himpitan kasih sayang, himpitan kasihan. Kal ummi tadummu waladaha ila sadriha. Jadi himpitan tanah bagi seorang mukmin di alam kuburnya itu seperti pelukan seorang ibu terhadap anaknya di dekapan dadanya. Jadi kalau kita dipeluk oleh ibu kita atau dipeluk oleh orang yang menyayangi kita, tentunya kita dihimpit tidak? Dihimpit. Tapi himpitan itu apakah himpitan yang keras atau himpitan kasih sayang? Himpitan kasih sayang. Jadi orang yang beriman di alam kuburnya, dia dihimpit oleh tanah, itu sebagai bentuk himpitan kasih sayang. Seperti himpitan pelukan seorang ibu terhadap anaknya di dekapan dadanya. Bi khilafi dammatiha lil kafir fahiya dammatun adzab. Berbeda halnya dengan himpitan kuburan bagi orang kafir. Maka himpitan tanah itu bagi orang kafir, maka itu tak ubahnya adalah himpitan siksaan. Jadi kalau orang kafir yang meninggal dunia, dia berada di alam kuburnya, dia dihimpit dengan tanah, maka himpitan itu adalah dammatun adzab, himpitan siksaan. Ya, jadi kalau orang memeluk bukan memeluk kasih sayang, tapi memeluk apa? Sebagai hukuman. Pelukan hukuman itu himpitannya bagi orang kafir. Wala'iyadu billah. Faedah. Dari sini kita dapat mengambil beberapa faedah keutamaan.
Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, ma yunjil mu'min min ahwalil qabri wa fitnatihi wa adabihi khamsatu asya'in. Yang menyelamatkan seorang mukmin, yang menyelamatkan orang yang beriman dari kengerian alam kubur, dari kengerian fitnah kubur, dari kengerian azab kubur, itu ada 5 perkara. Jadi 5 perkara inilah yang dapat menyelamatkan seorang mukmin dari fitnah kubur. 5 perkara inilah yang dapat menyelamatkan seorang mukmin dari fitnah kubur, dari azab kubur, dari kengerian di alam kubur. Ada berapa perkara? 5 perkara. Yang pertama namanya ribat. Yang pertama namanya ribat. Apa itu ribat? Ribat itu berjaga-jaga di area perbatasan antara negeri Islam dengan negeri kafir. Ya, dia jaga-jaga. Dia berada di pos perbatasan antara negeri Islam dengan negeri kafir. Ini namanya riba. Yang kedua, qatal. Terbunuh dalam kondisi mati syahid. Yang ketiga, qaul, karena ucapan tertentu. Yang keempat, batan, karena sakit perut. Karena sakit perut dia dapat terhindar dari fitnah kubur dan azabnya. Yang kelima, zaman, karena waktu. Karena waktu tertentu dia dapat terhindar dari fitnah dan azab kubur. Lil adillati taliyah. Kelima perkara ini berdasarkan dalil. Jadi 5 perkara ini ada dalilnya. Kita bahas. Yang pertama tadi apa namanya? Ribat. Ribat ini seseorang yang menjaga di daerah perbatasan antara negeri Islam dengan negeri kafir. Kalau di daerah perbatasan apa yang terjadi? Biasanya terjadi peperangan. Ada namanya invasi Ya, merebut daerah kekuasaan. Ya. Ini namanya ribat. Mereka ini menjaga wilayah perbatasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Ribat 1 hari semalam, ribat 1 hari semalam. Berarti dia melakukan penjagaan di wilayah perbatasan selama 24 jam, 1 hari semalam. Ribatu yaumin wa lailah. Ribat 1 hari, sehari semalam itu lebih baik daripada berpuasa sebulan penuh dan qiyamul lail sebulan penuh. Ini ganjarannya bagi orang yang ribat, yang menjaga di daerah perbatasan. Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Ribat 1 hari semalam itu lebih baik daripada berpuasa sebulan dan sholat malam sebulan. Wa in mata, kalau kiranya dia meninggal dunia dalam kondisi riba, dia dalam kondisi sedang berjaga di pos perbatasan. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu. Amalannya akan terus tetap
dia beramal sebagaimana yang dia lakukan sehari-harinya. Jadi orang yang ribat itu kalau dia wafat, meninggal dunia dalam kondisi menjaga perbatasan, amalan ribatnya itu tetap dihitung sebagaimana aktivitas dia seperti biasa. Wa ujriya alaihi rizquhu, dan rezekinya terus tetap berjalan. Wa amina al-fattan, dan dia selamat dari pertanyaan malaikat pemberi ujian di alam kubur. Jadi orang yang ribat ini kalau dia meninggal dunia dalam kondisi menjaga perbatasan, dia tidak ditanya malaikat munkar dan nakir. Ini keutamaan bagi orang yang ribat. Apa tadi keutamaan bagi orang yang ribat? 1 hari saja dia ribat, dia mendapatkan pahala seperti puasa sebulan dan qiyamul lail sebulan. Lebih baik daripada puasa dan qiyamul lail sebulan. Kalau dia mati, amal ribatnya terus menerus seperti biasa yang dia lakukan. Rezekinya terus tetap mengalir dan dia selamat dari kengerian malaikat munkar dan nakir. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Qatl, mati terbunuh sebagai syahid. Nabi SAW bersabda, lisyahidi indallahi sittu khisalin. Orang yang mati syahid di sisi Allah dia mendapati 6 perkara. Berapa keutamaan bagi orang yang mati syahid? 6 perkara di sisi Allah. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin, dosanya diampuni, kesalahannya diampuni di awal darahnya muncrat, terbunuh sebagai syahid. Tatkala di awal darahnya muncrat, dia terbunuh, maka disitulah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannati. Orang yang mati syahid itu dia melihat tempat tinggalnya di surga. Ketika dia dalam kondisi mati syahid, dia sudah bisa melihat di mana posisinya, di mana tempat tinggalnya di dalam surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri. Dia dijauhkan dari azab kubur. Dia dijauhkan dari azab kubur. Dia selamat, dia terjaga dari azab kubur bagi orang yang mati sebagai syahid. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa ya'manu minal faza'il akbar. Dia selamat dari kengerian yang sangat besar saat tiupan sangkakala pada tiupan yang pertama. Ini namanya faza' al-akbar, kengerian pada tiupan sangkakala yang tiupan yang pertama. Orang yang mati syahid dia selamat
daripada kengerian pada waktu itu. Yang kelima, wa yudau ala ra'sihi tajul waqari al-yaqutah minha khairun minad dunya wa ma fiha, dan diletakkan di atas kepala orang yang mati syahid sebuah mahkota kewibawaan. Mahkotanya itu terbuat dari batu yakut. Satu batu yakutnya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi orang yang mati syahid itu diletakkan di atas kepalanya sebuah mahkota yang terbuat dari yakut. Satu batu yakutnya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini keutamaan bagi orang yang mati syahid yang ke-5. Yang ke-6, wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zawjatan minal huril 'aini wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi. Ya, ini yang ke-6. Orang yang mati syahid dia dinikahkan dengan 72 istri dari kalangan bidadari. Berapa istrinya dia dinikahkan? 72 dari bidadari. Dan syafaatnya diterima untuk 70 orang dari kerabatnya. Jadi orang yang mati syahid itu bisa memberi syafaat untuk 70 orang dari kerabatnya, dari keluarganya. Baik, dari sini kita ulangi. Orang yang mati syahid di sisi Allah, dia mendapatkan berapa keutamaan? 6 keutamaan. Yang pertama, dosanya diampuni ketika tebasan yang pertama. Ya, muncrat darahnya keluar yang pertama sekali, itu sejak itu dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, dia melihat tempat tinggalnya di surga. Yang ketiga, dia dijauhkan dari azab kubur. Yang keempat, dia selamat dari kengerian hari yang besar, yaitu saat tiupan sangkakala pada tiupan yang pertama. Yang kelima, diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan yang terbuat dari yakut. Satu batu yakutnya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Yang keenam, orang yang mati syahid dinikahkan dengan 72 istri dari kalangan bidadari, dan syafaatnya diterima untuk 70 orang dari kerabatnya. Ini adalah 6 keutamaan bagi orang yang mati syahid. Di antaranya adalah dia selamat dari azab kubur. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya,
Ma balul mu'minina yaftanuna fi kuburihim illa syahid. Kenapa orang-orang yang beriman itu diberi ujian di alam kuburnya kecuali orang yang mati syahid? Jadi pada dasarnya semua orang yang beriman itu diuji, diberi ujian di alam kuburnya kecuali orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid dia tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Dia selamat dari kengerian malaikat penanya. Jadi Nabi SAW ditanya tentang itu. Ya, kenapa orang-orang yang beriman diberi ujian di alam kuburnya kecuali orang yang mati syahid? Nabi SAW menjawab, kafa bibarikatis suyufi ala ra'si fitnatan. Cukuplah kilatan pedang di atas kepala itu sebagai ujian. Ya, cukuplah kilatan pedang itu sebagai ujian. Cukuplah kilatan pedang di atas kepala itu sebagai ujian. Jadi ujiannya orang yang mati syahid adalah terbunuh di medan pertempuran sehingga dia pun mati dalam kondisi syahid. Itulah ujiannya. Makanya orang yang mati syahid tidak lagi ditanya ketika di alam kuburnya. Karena kilatan pedang itu sudah menjadi ujiannya yang menebas kepalanya. Karena tentunya tidak semua orang itu berani maju di medan pertempuran, kecuali orang yang memang benar-benar niatnya karena Allah Ta'ala. Adapun makna hadis pada sabda Nabi SAW bi barakatis suyuf, maknanya adalah kilatan pedang. Dan adapun pada makna sabda Nabi SAW ala ra'sihi, di atas kepalanya, yaitu di atas kepala orang yang mati syahid. Dan adapun makna fitnah, fala yaftinu fi qabrihi, dia tidak ditanya di alam kuburnya, maknanya la yus'al, dia tidak ditanyakan. Idza law kana fihi nifaqan la farra indal tiqa'il jam'ain. Kenapa orang yang mati syahid itu tidak ditanya di alam kuburnya? Kalaulah kiranya orang yang mati syahid itu adalah orang yang nifaq, tentunya ya sebelum dia mati syahid dia sudah lari duluan meninggalkan medan pertempuran. Kalau di dalam diri seseorang itu ada kemunafikan, maka tentunya orang-orang yang mati syahid ini adalah orang-orang yang benar ya niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Qaul, ucapan tertentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Suratul Mulk hiya al-mani'atu hiya al-munjiyatu tunjihi min adzabil qabri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Mulk, apa itu surah Al-Mulk? Tabarakalladzi. Surah itu hingga akhir. Surah ini adalah sebagai penghalang. Surah ini sebagai penyelamat yang dapat menyelamatkan dari azab kubur.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, namun sebagian ulama hadis mendhaifkannya. Ya, jadi hadis ini dipandang sebagian ulama ini hadisnya hasan, namun sebagian ulama yang lain memandang hadis ini dhaif. Ya. Kalau kiranya kita ingin membaca, silakan membaca surah Al-Muluk. Namun di sini ada fadilahnya. Apa fadilahnya? Bagi orang yang membaca surah Muluk, dia akan terhindar dari azab kubur. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Namun oleh sebagian ulama hadis yang lain, hadis ini didhaifkan. Berarti apa? Tidak boleh menjadi kita mengkhususkan membaca surah Al-Muluk karena ada perselisihan para ulama tentang itu. Baik. Kemudian yang keempat. Apa yang keempat? Batan. Batan ini sakit perut. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yaqtulhu batnuhu falan yu'adzab fi qabrihi." Siapa yang dibunuh oleh perutnya, maknanya ada orang yang sakit di perutnya kemudian dia meninggal dunia. Ya, man yaqtulhu batnuhu, siapa yang dibunuh oleh perutnya, dia meninggal dunia dalam kondisi sakit perut. Sakit perutnya inilah yang menjadikannya dia penyebab meninggal dunianya. Falan yu'adzab fi qabrihi, maka dia tidak diazab di alam kuburnya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sakit perut itu bisa menjadi sebab terhalang, terjaga, terselamatkan dari azab kubur. Baik, demikian faedah yang keempat ini kita pelajari, dan insyaallah taala faedah yang kelima kita akan pelajari setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.